Ibu Natalia tidak percaya diri untuk mengikuti tes menjadi narasumber praktik baik. Ibu Natalia bertukar cerita dengan Ibu Marta. Kemudian Ibu Marta mendorong Ibu Natalia mencoba mengikuti tes tersebut. Namun, nampaknya Ibu Natalia masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Ibu Marta coaching kepada Ibu Natalia? Selamat pagi, Bu Marta. Boleh saya masuk? Pagi juga, Bu. Ya, silahkan duduk, Bu. Bu, saya mau curhat nih. Saya kan mau mengikuti tes menjadi narasumber praktik baik. Tapi kan saya kurang percaya diri untuk melatih guru lain. Gimana ya kira-kira? Oh, begitu. Ibu masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Ibu kurang percaya diri untuk mengikuti tes menjadi narasumber praktik baik ini, Bu? Saya merasa keterampilan berbicara saya masih kurang. Logat daerah saya masih kelihatan. Dan terkadang kalau di depan orang banyak saya sering merasa gugup. Bahkan tahun lalu saya pernah mengikuti tes tersebut tetapi gagal. Jadi saya merasa malu kalau gagal sampai yang kedua kali. Sekarang saya paham dengan perasaan Ibu. Nah, menurut Ibu, apa saja kelebihan Ibu untuk tertarik menjadi narasumber praktik baik? Saya kan merasa sudah sering melakukan praktik baik di kelas. Kemudian praktik baik dengan sesama guru di sekolah. Misalnya kalau di kelas saya sering menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Saya juga sering melakukan pelatihan kecil di komunitas sekolah kita. Nah, itu kan bagus kemampuan Ibu. Sudah sering ternyata melakukan pelatihan-pelatihan, walaupun masih hanya sebatas di sekolah kita, Bu. Lebih dari cukup loh, Bu, untuk mengikuti tes ini. Kira-kira apa rencana Ibu agar Ibu lebih percaya diri untuk mengikuti tes ini, Bu? Rencana saya akan semakin sering berlatih dalam keterampilan berbicara. Kemudian akan fokus ketika menyampaikan materi dan searching dari platform pendidikan bagaimana kiat-kiat menjadi narasumber yang baik. Dan saya juga harus belajar lebih banyak dari orang-orang yang terkenal, misalkan motivator-motivator terkenal begitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Ternyata rencana Ibu luar biasa, dan saya yakin Ibu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Ibu alami. Apakah Ibu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti tes ini, Bu? Puji Tuhan, Bu. Saya sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti tes narasumber praktik baik. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Semoga segala persiapan Ibu berjalan dengan lancar dan nantinya Ibu betul-betul siap mengikuti tes ini. Selanjutnya, adakah komitmen Ibu dalam persiapan tes ini, Bu? Komitmen saya untuk tes ini, saya akan berlatih keterampilan berbicara dengan sungguh-sungguh dan akan banyak searching di YouTube bagaimana menjadi narasumber yang kompeten. Saya sangat setuju dengan komitmen ini, Bu. Mudah-mudahan Ibu berhasil ya, Bu. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ibu Marta seorang guru bahasa Indonesia di sekolah saya. Mempunyai cerita tentang rendahnya minat belajar kelas 6B. Terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Ibu Marta ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut adalah dialog antara Ibu Natalia sebagai coach dan Ibu Marta sebagai coaching. Bu Natalia, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas 6B, Bu. Boleh dong, Bu. Apa yang mau Ibu bicarakan? Begini, Bu Natalia. Akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas 6B kurang antusias belajar bersama saya. Lalu, murid-murid yang menyelesaikan PR juga hanya sedikit. Saya merasa sedih dan kecewa, Bu, melihatnya. Lalu menurut Ibu,
Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan Ibu Natalia bisa memberikan masukan atas keadaan yang saya alami sekarang, Bu. Oh, baiklah. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid kelas 6B kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton. Saya bercerita di depan murid-murid tanpa memperhatikan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran. Istilahnya kan, Bu, saya terlalu dominan berbicara di kelas, Bu. Begitu ya, Bu? Oke, saya pahami. Kira-kira nih apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu bawakan? Menurut saya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang seru, tidak monoton, interaktif. Seperti itu, begitu ya, Bu? Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Itu dia yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Kalau seperti ini bagaimana ya, Bu? Misalnya pembelajaran saya pusatkan pada murid. Murid saya minta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau games-games seru supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Oke. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ini mungkin ya, Bu, karena tugas yang saya berikan memang terlalu banyak, tenggat waktu pengumpulan yang terlalu singkat, lalu tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan yang mengasihkan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa hanya menggunakan buku teks saja, Bu. Nah, selain buku teks, kira-kira apa lagi sumber belajar yang bisa Ibu gunakan ya? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube atau artikel ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok. Apalagi ya, Bu, murid-murid 6B itu tiap hari mengakses aplikasi TikTok. Karena ternyata, Bu, di TikTok banyak juga loh pembelajaran yang bisa kita dapat. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti video YouTube, Bu, atau TikTok tadi. Yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak dan memperpanjang tenggat waktu pengumpulan tugas. Kemudian, bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahnya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lah, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi memang mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan tugas dalam bentuk lagu, puisi, atau mungkin laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini ya, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi, memperhatikan waktu efektif pengumpulan tugas, sehingga murid-murid kelas 6B senang dalam belajar tanpa ada unsur paksaan lah, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Semangat ya, Bu Marta. Terima kasih Bu Natalia atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya, Bu. Amin. Semangat, Bu. Terima kasih, Bu. Refleksi dari praktik coaching kita ini, Bu, kalau dari saya sebagai coach dengan Ibu yang saya coaching, Ibu sudah menggunakan alur tirtanya dengan tepat dan setiap
Alur Tirta itu sudah lengkap antara coach saya dan juga Ibu sebagai coach sudah terarah dengan baik. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif dan hadir penuh selama coaching, dan yang perlu kira-kira diperbaiki Bu hanya seputar ekspresi wajah supaya tidak begitu kaku nanti ketika melakukan coaching di waktu berikutnya, dan terus berlatih untuk menjadi coach yang kompeten nantinya, bahkan bisa menjadi teladan bagi para coachee saat melakukan coaching. Itu sih menurut saya Bu, refleksi terhadap umpan balik dari saya terhadap apa yang sudah kita lakukan tadi Bu. Kalau dari Ibu bagaimana Bu? Iya, terima kasih Bu Marta. Sebenarnya tidak jauh ya umpan balik saya dengan Ibu. Kalau saya sebagai coach saya merasa lega karena masalah saya Ibu dengarkan dengan sepenuh hati, ya, dan Ibu memberikan arahan, ya, Ibu memberi arahan dan berbagi cerita. Saya sebagai coach dapat mengambil keputusan setelah mendapat masukan dari Ibu. Saya merasa senang dapat meningkatkan kemampuan saya dalam pengambilan keputusan ya Bu? Iya, nggak salah itu ya Bu. Baguslah Bu kalau saya bisa menjadi coach yang baik untuk Ibu, dan saya juga nantinya bisa menjadi coach yang baik untuk rekan-rekan yang lain. Seperti itu sih. Terima kasih ya Bu. Oke Bu, sama-sama.